gitu, aku harus gimana ini mah udah kacau banget, aku bilang gitu kan. Ditanyakan sama bapakku di kamar, tetep ya si ibu bilang nggak ngaku, cuma ya udah minta maaf, cuma nggak ngaku itu salah gitu kan. Mungkin mereka akhirnya kemarin digerebek sama warga. Oh, akhirnya yang ngegerebek warga. Kapan itu? Tahun kapan? Tahun ini bulan November, bulan kemarin 2022 November bulan kemarin tanggal 15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai judul pada kesempatan kali ini, yang mana telah tadi saya tampilkan dalam video awal cuplikan video ini, ini tentang percakapan denormalisme di podcastnya Denny Sumargo, yang mana yang tadi kita telah melihat bersama-sama, mendengarkan bersama-sama tentang musibah yang dialami oleh denormalisme. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum saya bahas terlalu dalam, saya sedikit menceritakan sedikit tentang kronologi si normalisme. Walaupun terkadang saya pun tahu berita ini baru karang ini. Mungkin itu beritanya memang sudah 1 hari yang lalu. Karena terbatasnya saya dalam ada aktivitas keseharian saya, jadi saya baru mengupdate-nya sekarang. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, begitu musibah yang sangat menimpa kepada normalisme, yang kalau tidak salah beliau ini, denormalisme ini, beliau ini adalah orang kota Serang, Banten, yang mana mengalami musibah yang suaminya atau mantan suaminya yang bernama Roji, dia terdapat atau kegerebek atau terciduk selingkuh bersama ibu mertuanya, sekaligus orang tua kandungnya dari si normalisme. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang pertama, saya ingin mendoakan, mengajak sedulur-sedulur semuanya, semoga tentang normalisme dan juga ayah kandungnya normalisme terkait dalam musibah yang menimpa dalam keluarganya, semoga Allah berikan ketabahan dan Allah kasih jalan keluar yang terbaik dan Allah ganti pasangan yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, saya pada kesempatan video kali ini terkait dalam video normalisme dan juga dengan mantan suaminya yang bernama Roji, yang berani selingkuh dengan ibu mertuanya. Ini benar-benar kelakuan seperti binatang, saudara. Benar-benar seperti binatang. Kalau binatang mungkin wajar karena dia tidak diberikan akal. Tapi kalau manusia diberikan akal dan hati nurani. Lalu sebegitu berani seorang menantu, yang mana itu menantu sama juga dengan anak sendiri, berani berbuat hubungan intim bersama ibu mertuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, saya hanya akan menyampaikan 3 saja terusus kepada kaum Hawa ataupun kepada perempuan. Kenapa sih saya pada kesempatan video kali ini ingin menyampaikan kepada kaum Hawa? Karena terkadang saya miris, saudara. Mirisnya kenapa? Paling banyak dominan para kaum Hawa ataupun perempuan yang sering banyak tertipu dengan laki-laki, banyak tertipu dengan hal apapun. Maka dari itu, saya mengantisipasi dalam ranah sama-sama saling mengingatkan, saling berwasiat. Untuk apa? Biar supaya kita tahu mana yang pantas untuk kita genggam dan mana yang tidak pantas untuk kita genggam. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebenarnya untuk para kaum Hawa ataupun para wanita, ketika mereka ingin menjalin kasih asmara ataupun ketika mereka ingin
mencari calon pendamping ataupun mencari calon suami, yang pertama yang sangat-sangat lebih penting, yang pertama yang harus dipilih oleh para kaum hawa ataupun perempuan, yang pertama ini dinilailah dari akhlak, agama, dan perilakunya yang baik. Lalu yang kedua apa? Tentang kejujuran. Lalu yang ketiga apa? Tentang tanggung jawabnya. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, saya bahas yang pertama. Kenapa sih harus akhlak agamanya? Karena ketika ada sosok seorang laki-laki yang mana mereka ini laki-laki ini tahu tentang akhlak, tentang agamanya baik ataupun bagus, setidaknya dia tahu hukum agama yang tidak melabrak aturan-aturan agama. Secara tidak langsung, mana mungkin berani laki-laki tersebut selingkuh dengan ibu mertua, karena ini hukumnya yang sangat dosa berat, yang sangat begitu luar biasa, saudara. Maka dari itu, para kaum hawa ataupun para perempuan, carilah yang pertama laki-laki yang bagus akhlaknya, agamanya yang baik, agar untuk apa? Membimbing kalian surga dunia dan akhiratnya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, carilah laki-laki yang mampu jujur dalam hal apapun. Kenapa harus mencari laki-laki yang jujur? Karena ciri-ciri laki-laki yang sayang kepada perempuannya, ciri laki-laki yang cinta kepada pasangannya, maka orang tersebut akan selalu jujur kepada pasangannya, akan selalu berkata apa adanya kepada pasangannya, yaitu perempuannya. Maupun perkara yang besar maupun perkara yang kecil, dia akan selalu jujur. Kalau dia selalu jujur, tidak akan pernah mungkin dia membohongi pasangannya, dan tidak akan pernah mungkin terjadinya seperti tragedi Norma Risma yang selingkuh suaminya dengan ibunya sendiri. Kenapa bisa selingkuh? Karena di dalam itu laki-laki tersebut seperti si Roji, mereka adalah banyaknya di hatinya itu hati kebohongan, bukan kejujuran. Maka dari itu, terusus para kaum hawa, carilah laki-laki yang benar-benar jujur. Agar apa? Orang tersebut benar-benar mencintai dirimu. Karena yang saya tahu ketika dalam tragedi Norma Risma dan juga mantan suaminya yang si Roji, dia itu sering bohong ketika belum melakukan akad pernikahan. Karena terjadinya perselingkuhan antara Roji dan ibu mertuanya alias orang tua kandungnya si Risma, itu secara tidak langsung walaupun waktu masih pacaran, kalau tidak salah menurut kabar berita, beliau pernah berhubungan intim, saudara. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau misalkan si Roji benar-benar cinta kepada si Norma Risma, dia pasti bakal berani jujur. Ini masih Norma Risma tahu dengan sendirinya, secara tidak langsung laki-laki seperti si Roji itu adalah tidak termasuk dalam kategori laki-laki yang jujur, saudara. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu, para kaum hawa, kaum perempuan, silakan cari laki-laki yang mana menurut Anda cocoki. Yang terutama syarat yang kedua, kalian harus pintar-pintar memilih. Carilah laki-laki yang jujur, seperti itu. Lalu tadi yang ketiga apa? Tentang tanggung jawab, saudara. Kenapa harus ada syarat yang ketiga tentang tanggung jawab? Karena seorang laki-laki yang dipegang itu bukan hanya sekedar pembicaraan, bukan hanya sekedar tentang janji-janji manis, tapi kalau laki-laki tersebut tidak ada tanggung jawab, itu menunjukkan bahwasanya laki-laki tersebut tidak cinta kepada pasangannya. Seperti apa contohnya? Ketika
laki-laki tersebut dia itu menyembunyikan atau apapun, malah laki-laki tersebut hilang kabar, laki-laki tersebut, perempuan tersebut malah ditinggalkan begitu saja, tidak ada kabar, bahkan putuslah komunikasi, putus kagak, pacaran kagak, ini malah ditinggal begitu saja, lari dari tanggung jawab. Dan nanti ketika misalkan menikah, Anda salah memilih kepada sosok pria yang salah, pria yang lari dari tanggung jawab, maka jangan salahkan nanti bisa saja seperti si Roji pada kesempatan kali ini. Terjadilah digerebek oleh warga tentang perbuatannya kepada ibu mertuanya. Lalu apa? Si Roji dikabarkan dia itu lari dari tanggung jawab dan kabur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu terusus para kaum-kaum Hawa, para kaum-kaum perempuan, kalian wanita-wanita yang hebat, kalian wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang sabar, kalian orang-orang yang sangat mencintai, wajar kalian akan dicintai balik oleh laki-laki yang benar-benar mencintai Anda. Maka dari itu pilihlah ketiga karakter tadi. Yang pertama, tolong Anda lihat tentang agama, akhlaknya yang baik, Yang kedua, carilah laki-laki yang jujur, karena kalau laki-laki yang jujur pasti dia betul-betul menyayangi Anda. Lalu yang ketiga, cari laki-laki yang benar-benar bertanggung jawab, tidak gampang meninggalkan Anda, selalu komunikasi dengan Anda. Maka dari itu laki-laki yang penanggung jawab, nah orang-orang yang benar-benar menyayangi Anda, tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam situasi apapun. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum video kesempatan kali ini akan saya tutup, yang pertama saya ingin memesan satu kali lagi kepada para kaum Hawa ataupun para kaum perempuan. Ketika kita ingin hubungan percintaan atau apapun itu ingin harmonis, kalian harus sama-sama saling mencintai. Dan jangan kalian sekali-kali melawan takdir, saudara. Kenapa seperti itu? Contoh, ada sosok seorang perempuan. Perempuan ini sangat mencintai banget. Nah, terus ini ada laki-laki. Laki-laki ini tidak mencintai kepada perempuannya, kurang, ibarat kata kurang mencintainya kepada perempuannya. Lalu apa jawabannya? Maka hubungan tersebut tidak akan pernah harmonis, saudara. Lalu yang kedua apa? Contoh laki-laki. Laki-laki ini sangat mencintai banget. Cintanya sangat begitu luar biasa, perjuangannya sangat begitu luar biasa. Terus perempuannya ini tidak mencintai. Mungkin cinta mah cinta, tapi kurang begitu besar cintanya. Orang yang tersebut tidak akan pernah mampu harmonis. Kenapa bisa demikian? Orang-orang yang harmonis, hubungannya yang harmonis, rumah tangganya yang harmonis, sama-sama saling mencintai. Yang bagus seperti apa? Perempuannya cinta banget, perjuangannya juga ada untuk menselamatkan percintaannya. Entah itu dia datang malam-malam ke tempat pasangannya, nah itu suatu perjuangan cinta. Yang kedua apa? Laki-lakinya juga sama. Laki-lakinya ini sangat mencintai banget perempuannya. Bahkan bukan hanya sekedar pembicaraan, bukan hanya sekedar omongan. Laki-laki ini mencintai dengan perbuatan, bukan hanya sekedar omongan. Perjuangannya ada, rela mengorbankan waktu, rela mengorbankan apapun untuk mendatangi orang yang benar-benar ia cintai. Kalau dua-duanya sama-sama saling mencinta, perempuannya cintanya sangat luar biasa, laki-lakinya sangat mencintai luar biasa, pasti 100% orang ini sangat-sangat harmonis, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai pada kesempatan kali ini tentang si Norma Risma dan juga mantan suaminya Roji. Kenapa beliau bisa sedemikian rupa? Karena kalau saya lihat si Norma Risma ini, beliau ini sangat-sangat benar-benar mencintai si Roji ataupun mantan suaminya. Akan tetapi si Roji, beliau ini kurang begitu mencintai kepada si Norma Risma, maka hubungannya pun akan retak di tengah jalan. Semoga di balik tragedinya Norma Risma ini,
kita bisa mengambil pelajaran, bisa lebih hati-hati memilih dalam pasangan hidup, terutama kepada kaum Hawa yang sering banyak dijolimi oleh para orang-orang yang tidak gampang menghargai cinta. Ketika kamu bercinta, kamu dicintai oleh para kaum Hawa, maka wajib kamu para kaum Adam membalas kecintaanmu, memberikan kasih sayangmu dengan begitu tulus kepada pasanganmu. Maka kamu akan mendapatkan kebarokahan dari Yang Maha Kuasa. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila mana apa yang saya sampaikan salah, yakinlah semata-mata hanya kebodohan saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.